Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan manusia itu sangat dibatasi oleh ruang, waktu, dan fisik. Setiap kali kita berpikir tentang fisik, maka ada namanya degeneratif. Faktor-faktor yang suatu ketika semakin lama power kita akan semakin habis. Tergerus oleh waktu yang ada. Mengapa dikatakan demikian? Maka manusia itu sesungguhnya mempunyai potensi-potensi yang perlu dimanfaatkan sebelum kehabisan momentum. Setidaknya ketika manusia terlalu mensepakati dengan dirinya sendiri, artinya tidak mau bekerja sama dengan orang lain, tidak mau bersinergi dengan orang lain, hanya menggunakan powernya sendiri, maka mereka berarti tidak bekerja secara sistem. Bisa dibayangkan mereka akan maju sendiri, berlari kencang bahkan, tapi tidak ada yang menyusul. Tidak ada yang meneruskan. Tidak ada yang memberikan kontribusi lanjutan. Kerugiannya apa? Ya kerugiannya mereka akan habis dengan pangsanya sendiri. Dengan medannya sendiri. Guru misalnya, ketika guru tidak berusaha untuk mendidik murid-muridnya dengan baik, maka guru hanya sekedar sebuah status yang tidak mempunyai amaliyah yang jelas. Pedagang juga demikian. Kalau mereka hanya berdagang tapi tidak bisa memberikan pendidikan tentang bagaimana berdagang yang baik, bagaimana cara membentuk relasi, bagaimana cara kerja yang positif, cara kerja efektif, bagaimana memelihara pelanggan, maka cukup kepada dirinya sendiri itu akan berhasil dan kemudian generasi pelanjutnya tidak akan menjadi dan mempunyai kemampuan apa-apa. Yang paling bisa dilakukan adalah sekarang memikirkan sesuatu itu dengan sederhana. Orang Jawa mengatakan ono dino, ono upo, ono bengi, ono rizki, isa obah mama. Orang Jawa mengendaki sangat sederhana sekali. Filosofi ini berkeinginan bahwa manusia harus mempunyai pergerakan yang jelas. Ono dino, ono upah, artinya mereka hanya mencari satu kondisi sesuap atau bahkan sebutir nasi saja. Dan mereka harus yakini bahwa itu ada. Kalau sampai ada mengatakan, wah ini rezekinya seret. Wah ini kondisinya rezekinya kok tidak bisa didapatkan dan sebagainya. Itu anggapan-anggapan yang harus segera dikikis dan harus segera diputuskan. Kenapa? Karena sebenarnya rezeki itu sangat ada dan harus ada. Dan Allah sediakan untuk kita. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan bahwa kalau jatah kita hidup sudah habis, maka syarat otomatis rezeki kita juga akan diputus. Kalau masalah sedikit, masalah banyak, itu masalah pertanggungan jawab. Semakin orang diberikan rezeki, materi yang banyak, besar, mungkin dia punya toko, yang lain hanya punya satu, tapi dia satu kali berapa ratus gitu, punya banyak. Dan itu mereka perjuangkan. Padahal apa? Mereka sehari-harinya juga pergi pagi, pulang petang, bahkan pulang pagi lagi karena memikirkan usahanya. Tapi apa? Yang bisa mereka dapatkan hanyalah kesenangan-kesenangan bahwa saya punya sekian outlet, saya punya sekian toko, saya punya sekian usaha, saya punya beberapa jenis industri, jenis bisnis. Tetapi tentu mereka tidak akan bisa merasakan apa yang menjadi outputnya, hasilnya apa. Anak-anaknya mungkin tidak pernah, istilah orang Jawa, dikarohke, disapa, ditegur, diajak diskusi, diajak untuk bagaimana mengelola sebuah entrepreneur, kepemimpinan, bagaimana sebuah bisnis yang baik. Mereka rela memberikan sesuatu dengan cuma-cuma tanpa mereka memikirkan bagaimana ke depannya. Apakah mereka mampu melanjutkan sesuatu yang kita upayakan? Hal ini menjadi pemikiran-pemikiran yang jelas. Kenapa? Saya kembalikan real bahwa rukun Islam ini 5. Pertama, syahadat. Jelas, syahadat itu tanpa modal.
Artinya ketika mereka bisa berbicara, ada yang membimbing, selesai. Nah yang berikutnya adalah sholat. Nah sholat ini perlu belajar. Ada ilmunya. Lu bagaimana kalau nggak ada ilmunya? Maka sholatnya bingung. Orang mengatakan, kamu ruko. Lu karena dia nggak tahu ruko ya bingung juga. Aduh, gimana ruko itu? Maka dikondisikan. Sholat butuh ilmu. Meningkat ke berikutnya, zakat. Apalagi zakat, mereka harus butuh sebuah kekayaan. Butuh materi. Maka semakin banyak mereka mempunyai harta, maka hisapnya juga akan semakin banyak. Apakah itu salah? Ya tidak salah. Karena Allah mencontohkan, Kanjeng Nabi itu mempunyai menantu yang berbeda. Menantunya Kanjeng Nabi ada yang sosok yang paling kaya, yakni Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau pengusaha, beliau mempunyai tingkat kepemimpinan yang bagus. Bahkan istilahnya Sayyidina Utsman ini mempunyai kapasitas yang sangat-sangat baik di masanya. Selain itu, tapi Kanjeng Nabi juga mempunyai menantu yang secara materi sangat kurang, yakni Sayyidina Ali bin Abu Thalib karamallahu wajha radhiyallahu taala anhu. Tapi apakah keduanya bermusuhan? Ya tidak. Bahkan keduanya termasuk khulafaur rasyidin. Khalifah yang mendapatkan jaminan untuk bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Proses yang seperti ini adalah menjadi satu kondisi. Perbedaan profesi, perbedaan materi bukan merupakan satu celah untuk saling mencederai satu dengan yang lain, untuk saling bersaing satu dengan yang lain, tapi dikondisikan untuk bisa sesuai dengan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam kondisi saat ini perlu adanya nilai-nilai religius yang ditanamkan dari mulai kecil sampai dengan dewasa, bahkan sampai tua. Bahkan ada Nabi dan Rasul, bahkan Nabi Ibrahim berpesan kepada putranya, ma ta'buduna min ba'di. Kalau saya sudah meninggal, kalau saya sudah tidak ada, maka apa yang akan kamu sembah? Bukan pertanyaannya apa yang kamu makan, terus usahanya Bapak nanti siapa yang meneruskan? Bukan. Karena materi itu sifatnya tidak kekal. Tapi beribadah kepada Allah, menyembah Allah itu potensinya sangat luar biasa. Dan setiap orang mampu untuk menjalankannya. Hanya tinggal mau atau tidak. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan usaha real yang perlu dilakukan, ya pedagang, boleh, tapi religius. Punya properti banyak, ya boleh. Punya karyawan yang sangat besar, silahkan. Tapi harus religius. Dan ingat, berbagi tidak hanya materi, tapi berbagi ilmu itu penting. Kalau kita punya masyarakat, yang masyarakat kita bahkan di bawah garis kemiskinan, mari berupaya. Kalau dulu ada namanya Ikatan Cendekiawan Muslim atau ICMI, ada Ikatan Perhimpunan Pengusaha Muslim Indonesia. Kalau di seniman ada Lesbumi, Lembaga Seni dan Budayawan Muslim Indonesia. Ada juga pengkondisian-pengkondisian yang lain. Maka mari kita upayakan. Kalau hanya yang matur atau yang ngendiko hanya kiai saja dan tidak diikuti oleh yang lain, ya tentu kiai akan sangat terbatas kondisinya. Tetapi ketika para ulama didukung oleh agnia itu pengusaha, bagaimana untuk mencerdaskan kehidupan perekonomian masyarakat, itu nanti akan luar biasa. Maka punya wadah namanya Badan Amil Zakat.
Ini sejak semula harus dihidupkan dan harus diaktifkan. Supaya apa? Supaya mereka, masyarakat kita, teman-teman saya yang ada di grassroots, di kalangan bawah, tidak terjebak dengan istilah kesusu makmur. Tergesa-gesa untuk menjadi orang yang terkenal, tersohor, tapi terpleset mungkin di pinjaman online, mungkin judi online, mungkin rentenir, atau hal-hal yang lain yang sangat tidak mendidik dan sangat-sangat berbahaya. Dan ini perlu ada pengkondisian. Ada yang juga membicarakan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ada yang membicarakan tentang usul fikih. Ya. Ada yang membicarakan tentang bagaimana membaca Al-Quran yang baik. Ya. Tetapi juga harus ada bagaimana mengelola usaha dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan syariah. Itu yang penting. Maka dalam bahasa kita dulu sering menyebutnya one commitment. Ada satu komitmen yang sama meskipun profesinya berbeda-beda. Tetapi dengan profesi yang berbeda-beda itu tidak menjadikan kita jauh, tapi justru sistemik. Yang pedagang berupaya untuk membentuk istilahnya shopping. Nah, sekarang ini sudah ada istilah one stop shopping. Bagaimana kita mengkondisikan antar warga ini supaya bisa berbelanja dengan mudah tanpa harus mematikan pasar-pasar tradisional. Nah, tentu ada pendampingan usaha di ranah-ranah tertentu bagaimana supaya mereka-mereka yang bergerak dari sisi online ini harus juga mampu melayani sesuatu yang sifatnya offline. Itu tugas siapa? Ya bekerja sama antara mungkin IT, ahli IT dengan orang-orang yang marketing. Harus punya marketing plan yang jelas. Loh kenapa demikian? Ya, karena ketika orang mempunyai marketing plan, punya perencanaan pasar yang baik, ahli pemasaran yang baik, punya relasi yang baik, maka akan tercipta sebuah kondisi sistem pemasaran yang luar biasa. Di kampung, barangkali mungkin ada penyimak kita, teman-teman kita yang juga dari kampung. Kampung ini walaupun mepet hasilnya, penghasilannya kering, tidak ada penghasilan sama sekali. Tapi luar biasa. Kalau ada kehamilannya, ada namanya mitoni, ada namanya ngapati. Ngapati itu 4 bulan. Mitoni itu 7 bulan. Dari mulai janin dikandung dalam rahim, itu sudah dipikirkan oleh orang-orang kampung. Belum lahiran, belum selapanan, belum khitanan. Meninggal saja masih ada peringatan-peringatan, ada selamatan, ada khol, ada yang lain. Itu kalau dinilai dari perekonomian bisa melibatkan berbagai macam faktor usaha. Yang beras, yang padi, yang mungkin ada souvenir, mungkin baju, mungkin apa. Melibatkan banyak sektor usaha. Dan ini harus dipikirkan oleh semua pihak untuk bisa bagaimana supaya perekonomian di desa ini tidak terlalu jomplang, tidak terlalu ketergantungan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di kota. Wah, ini saya nunggu kiriman nih, ini akhir bulan. Ini saya nunggu bantuan dari A, dari B, dari C. Harusnya masyarakat perlu berpikir, saya untuk bulan depan harus membantu A, membantu B, membantu C. Tidak menunggu. Pemimpin tidak selayaknya menunggu, tetapi pemimpin harus menjemput sebagaimana rezeki kita. Rezeki kita sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala dan kita sehari-hari bukan mencari rezeki tapi menjemput rezeki. Ya karena kita ini orang awam, kita nggak tahu, kita belum mukasyafah, kita tidak seperti orang-orang yang dekat dengan Allah, seperti aulia, wali dan sebagainya. Ya maka kita ikhtiar semampunya kita. Tapi tidak boleh krido lumaing asto. Hanya mengadahkan tangan untuk saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini kepada sesama. Mengapa ini saya sampaikan? Kita harus punya mentaliti yang baik. Walaupun kita kurang, kita jangan sambat.
Kita harus menyebut Allah banyak-banyak dan jangan sambat terhadap sesuatu. Sambatnya hanya kepada Allah. Ketika kita ada masa sesuatu, mungkin kita kondisinya masih kepepet dan sebagainya, mari kita sambat kepada Allah. Orang-orang yang punya ide sama dengan kita, ide membangun dengan kita, mari kita persatukan. Karena biasanya kalau berjamaah itu akan lebih kuat. Kalau ada sesama pengusaha, ada teman-teman pengusaha, mari bergabung untuk bagaimana menghidupkan perekonomian di daerah-daerah kelahiran mereka. Mungkin yang di Jawa Tengah, jangan sibuk memikirkan kota lain, tapi pikirkan daerahmu, pikirkan Jawa Tengah. Yang dari Jawa Timur, oke, pikirkan Jawa Timur. Yang Jawa Barat, oke, kita berkondisi di Jawa Barat. Setidaknya ada kontribusi real. Tidak hanya sekedar membangun dan ditinggal. Nah kalau membangun dan ditinggal, tunggu kerusakannya. Karena maintenance pasti akan rumit dan sulit untuk dicapai. Tetapi ada investasi dunia dan investasi akhirat. Semoga semangat-semangat membangun, semangat-semangat memberi, semangat-semangat menjadikan kader-kader yang militan, nasional, religius ditanamkan di setiap orang. Jangan bangga kalau kita berhasil sendiri, tapi banggalah ketika kita bisa mengajak orang lain yang sebanyak-banyaknya dengan sesuatu yang lebih bagus daripada kita atau bahkan sepadan dengan kita. Karena apa? Kalau kita bisa mengajak orang lain dan orang lain mempunyai sesuatu yang lebih bagus dari kita, maka insya Allah kita akan dikenang sebagai orang yang baik. Dan kita akan dikenang sebagai hamba-hamba yang tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah orang Jawa, filosofi Jawa mengatakan menang tanpa ngasorake, ngeluruk tanpa bolong. Kita menang tapi tidak merasa mengalahkan siapapun. Kita memberikan pendidikan dan kita menjadikan pendidikan itu sebagai sistem yang kuat sehingga ngeluruk tanpa bolong. Meskipun kita sendiri, tapi kita punya sistem yang baik, punya sistem pembelajaran yang baik, sehingga apapun yang kita kerjakan akan bermanfaat untuk orang lain. Seperti biasa, yang terakhir, marilah kita doakan sama-sama, semoga teman-teman saya yang berdagang, yang bekerja, yang pemborong, yang mungkin sekarang baru berada di luar negeri, yang sedang mengalami hambatan-hambatan yang kuat, hambatan-hambatan secara perekonomian. Semoga Allah memudahkannya. Ketika sekarang ada yang sakit, semoga Allah mencabut penyakitnya dan menyehatkan fisiknya. Ketika ada kesulitan-kesulitan, semoga Allah memudahkannya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan kami ajak semua saja untuk menyebarluaskan kegiatan ini, acara ini. Semoga apa yang penyelenggara lakukan termasuk kebaikan dan dicatat sebagai amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.